Jesslyn itu saya ditelepon oleh salah satu kenalan JA, mengabari kalau JA itu kondisinya sakit, jadi butuh pertolongan. Jadi saya pertamakan itu dilakukan tes BAB. Kebetulan ada di Dokter Karo. Kemudian hasil tesnya itu semuanya bagus. Jadi kita bingung kenapa JA ini sakitnya berkelanjutan tidak sembuh. Keluhannya apa itu, Kak? Sakit pada perut, terus dia takut makan, ada batuk sikit-sikit. Jadi kita pikir dia itu kena bronkitis ya, karena sedikit ada bercak kemarin itu di hasil fototornya. Kemudian saya sarankan kenalan JA ini bawa ke Mitra Medika dengan koordinasi dokter dari saya. Setelah itu dilakukan tes darah dan segala macam tes di dalam perut, sampai kita lakukan yang terakhir adalah tes endos 2 arah. Nah, di endos 2 arah itu baru ketahuan bahwa dari tenggorokan sampai ke lambungnya itu semua jamur, terus banyak polip. Dari usus 12 jari dari bawah itu, usus 12 jari itu juga polip. Jadi dilakukanlah cek lebih lanjut lagi untuk penegakan hasilnya. Jadi dokter sarankan kita mengecek ELISA. Jadi kita cek, ternyata memang positif si Jess ini mengidap penyakit yang itu. Jadi kita punya kebijakan untuk mengobati Jess lebih lanjut lagi gitu. Karena kan sudah dapat kenapa dia bisa sakit perut. Jadi ternyata akibatnya itu di jamur. Ternyata dari perutnya semua itu banyak bakteri. Terus tenggorokannya itu kenapa kalau dia makan sakit. Nah, tenggorokan itu juga penuh dengan jamur. Jadi ketika dia makan dia sakit perut yang amat sangat sakit dia, sampai bisa dia merintihnya itu kayak anak-anak kecil yang gimana gitu karena saking sakitnya gitu. Jadi sekarang setelah kita lakukan pengobatan yang lanjut di rumah sakit Adam Malik, JA ini lebih baik lagi hari ini. Sudah jamurnya sudah berkurang dan sekarang dia sudah dapat obat antivirusnya. Jadi berangsur-angsur semakin membaik. Dan yang paling ininya adalah si Jesslyn ini kena gizi buruk juga. Dia termasuk anak gizi buruk yang sangat. Jadi secara berkala kita perbaiki dulu gizi buruknya, pelan-pelan kita perbaiki. Sekarang berat badannya sudah agak naik sih. Gitu. Jadi kita sama-sama doain aja lah supaya JA ini semakin pulih dan dia bisa seperti anak-anak kecil yang lain lagi bermain seusia dia. Oke, berarti soal gizi buruk itu Bu, berarti selama dia tinggal di tempat tinggalnya itu dia tidak pernah dikasih obat atau begitu? Itu saya tidak berani ngomong. Ya bukan ranahnya saya ya. Karena saya di sini tim forum ini megang memang untuk kesehatannya Jesslyn. Untuk hal yang lainnya itu kita sudah punya tim-timnya masing-masing gitu. Kalau kita memang fokusnya untuk kesehatan Jesslyn. Nah, kenapa dia bisa gizi buruk? Sejauh ini yang saya tangkap karena dia nggak berani makan. Akibat dari sakit perut yang dia derita, dia nggak berani makan. Sama sekali dia nggak berani makan. Kadang-kadang sampai sekarang dia juga ke bawah, jadi trauma. Begitu dia mau makan dia bilang sakit perut, udah ya. Gitu. Jadi ke bawah sampai sekarang gitu sakit perutnya. Oke, Bu, berarti sampai sekarang ini si JA ini masih dirawat di rumah sakit Adam Malik. JA ini sudah agak pulih, jadi kita kasih dia di tempat salah satu yayasan Peduli Adha. Peduli Adha. Iya, ada komunitas juga. Berarti sudah di Adam Malik lagi. Iya. Nah, untuk pengobatan terkait HIV-nya itu sejauh ini setelah dari Adam Malik bagaimana untuk pengobatannya? Tetap berlanjut karena dia nanti setelah pulang tuh 3 hari lagi dia balik lagi ke Poli untuk konsultasi gimana kelanjutannya, observasi ulang lagi gimana hasilnya gitu. Berarti tetap dalam pengawasan ya? Tetap, iya. Sejauh ini masih ada keluhan-keluhannya nggak dari kondisi tubuhnya? Untuk keluhannya itu sih secara nggak ada lagi sih, cuman dia keluhannya itu kalau dia jalan kakinya sakit karena kan gizi buruk udah nggak bisa jalan jauh, kurus. Karena ini sangat-sangat kurus sekali, jadi gizi buruknya memang benar-benar harus diperbaiki. Kalau dari cerita si anak ini, Bu, sejak kapan dia mulai tidak makan terus mengalami gizi buruknya? Kalau dari penuturan dia ini setahun terakhir ini lah,
Setahun terus. Dia sama saya kenal dia itu di bulan 8 Tahun lalu. tahun Tahun ini. ini. Tahun ini. Awal bulan 8 ya, awalnya saya kenal dia, saya ditelepon itu awalnya saya kenal dia sudah kurus gitu. Karena itulah dia nggak berani makan, jadi saya kenal dia memang udah kurus banget. Jadi kan ya, Bu. Ya kondisinya kalau dari awal itu kita ketemu sama dia memang sangat-sangat miris dan menyedihkan. Apa kita langsung melihat dengan cara dia yang sakitnya segitu, sangat-sangat prihatin lah anak ini. Makanya saya dan tim berupaya menolong anak ini. Sebenarnya kita biasanya kasus-kasus yang kita ambil itu nggak pernah lama, sekali tebas selesai. Jason ini memang khusus kita agak diperhatikan karena dia memang termasuk anak yang agak punya orang tua, satu terkena yang seperti ini, jadi plus lagi kita lebih lagi prihatin dengan Jason ini. Ada lebam-lebam nggak di kondisi tubuhnya, Bu? Oh, nggak ada. Ada. Nggak ada. Jadi apa harus dilakukan ini, Bu? Selain secara berkala ke rumah sakit dengan pengobatan. Kita sekarang diusahakan penampung untuk anak seperti dia ini, karena di sini kan belum ada penampungan khusus untuk anak seperti ini. Sebenarnya bukan Justin satu orang yang terkena yang seperti ini ya. Kebetulan kasus Jess aja lagi booming. HJA ya, maaf ya HJA, nanti Dika. Iya. Ya gitu. Karena jadi kita sekarang berusaha gimana anak-anak yang seperti ini jangan takut untuk berobat, jangan takut untuk ngomong. Jadi memang ada naungan khusus untuk mereka supaya mereka jangan ada takut. Karena saya dengar dari luar sana banyak anak-anak yang seperti ini yang tidak diobati, yang keluarga mungkin takut, akhirnya meninggal dunia. Itu sebenarnya nggak bisa sembuh, bisa beraktivitas seperti biasa lagi asal makan obat yang teratur, dijaga kesehatannya secara teratur. Memang sih anak yang seperti ini makan obat udah seumur hidup, tapi setidaknya mereka bisa hidup lebih lama lagi kalau cepat kita tahu dan kita obati. Ini yang mau kita lihatkan ke masyarakat, bahwasanya jangan pernah takut gitu, jangan pernah rasa gimana gitu, jangan. Ini semua demi anak-anak kita gitu. Nah, untuk kendala pengobatannya sejauh ini nggak ada sama sekali, Bu ya? Untuk kendala pengobatan nggak ada. Oke. Nggak ada sama sekali, Bu ya? Untuk kendala pengobatan nggak ada.